Haleluya. Shalom Bapak Ibu semua. Apa kabar? I'm blessed. Haleluya. Aku diberkati. Sebentar nanti akan ada DI. DI-nya juga bukan cuma tambah aku diberkati, tapi aku cantik. Aku dikasihi katanya ya. I am beautiful sebenarnya lebih tepatnya. Jadi kalau cantik nanti yang cowoknya bilang aku ganteng. Ya oke. Kita semua diberkati, amin. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih ya semua sudah siap menerima kebenaran firman Tuhan. Amin, puji Tuhan. Saya melihat wajah-wajah yang antusias, wajah-wajah yang luar biasa sekarang ini. Puji Tuhan ya. Oke, kita akan lanjutkan pelajaran kita. Beberapa waktu yang lalu kita sudah ada pada topik, masih tetap pada topik manusia baru. Ya, siapa yang manusia baru di sini? Amin. Kita semua ya. Kita adalah ciptaan yang baru. Ada yang belum terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Kalau ada, ya nggak apa-apa, bisa angkat tangan. Kalau enggak, kalau malu nanti sebentar bisa dilayani Bapak Ibu ya. Yang betul-betul belum terima Yesus. Terima Yesus itu sesuatu yang luar biasa. Ketika kita menerima Dia, artinya kita bersedia ya. Kita terima dia masuk ke dalam kita, kita dilahirkan kembali. Menjadi pribadi yang baru. Dan kita semua, 2 Korintus 5:17 berkata, sebab siapa yang dalam Kristus, dia adalah ciptaan yang baru. Yang lama kemana? Gone. Sudah berlalu, sudah gak ada. Yang sesungguhnya yang baru sudah datang. Yang baru ini apa? Rohnya. Roh kita yang baru. Kita punya roh yang baru. Boleh bilang, sebelah kiri kanan bilang, rohnya baru nih. Haleluya. Ya. Kadang-kadang harus disadarin. Kenapa? Karena rohnya gak kelihatan. Ya, yang kelihatan apanya? Mukanya ya kalau tetap, ya kayak saya ganteng-ganteng begini ya tetap ganteng lah. Puji Tuhan. Istri saya selalu bilang, kamu itu tuh ya, kalau ngomong ke diri sendiri minta ampun katanya. Lah siapa lagi yang mau ngomong ke diri sendiri kalau bukan kita. Tadi ada ketemu ibu-ibu bilang, wah Pak Dolfi kayak Prabowo. Saya bilang, hah kenapa? Baju saya. Saya jadi Gibran aja deh. Haleluya, puji Tuhan. Kita kembali iman manusia baru. Hari ini saya akan bicara soal manusia baru tapi punya iman. Apa itu iman manusia baru? Ya. Nah di dalam Roma 12 ayat 3 berkata bahwa berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, kepada kita, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, ya berpikir begitu rupa sehingga kamu itu menguasai diri menurut ukuran iman. Nah di sini ada satu yang saya bold, ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Nah kita biasa membaca Roma 12 ini ayat 1 dan 2 ya. Ini ayat 1 dan 2 adalah ayat yang sangat top, favorit sekali, selalu diulang-ulang di TLW ini ya. Ya karena itu saudara-saudara demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadah kita yang sejati. Dan janganlah kita ini menjadi serupa dengan dunia, tetapi berubah. Berubah oleh pembaharuan budimu, sehingga kita dapat membedakan mana kehendak Allah. Apakah kehendak Allah? Apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Kita sudah belajar yang baik. Sakit penyakit baik? Enggak. Berarti apakah itu kehendak Allah? Bukan. Kehendak Allah adalah kesembuhan. Dan dia sudah sediakan kesembuhan. Ya, kalau nggak punya uang, bokeh. Apakah itu sesuatu yang baik? Enggak. Ya, ada yang suka bokeh di sini? Ya, kalau nggak mau, ya berarti, waduh, saya nggak hidup sesuai dengan kehendak Allah nih. Oleh sebab itu kita cari apa kehendak Allah? Kehendak Allah supaya kita makmur. Amin. Ya, kok cuma 1-2 orang yang mau makmur di sini? Amin.
Amin, haleluya. Kalau bicara soal makmur, saya orang paling senang. Saya paling mau kepengen makmur, ya. Jadi ayat 1-2 ini luar biasa, tapi ada ayat ketiganya. Ya, jangan lupa ayat ketiganya ini bilang, berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kita, janganlah ada yang memikirkan hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai diri, ya. Sehingga kamu menguasai diri menurut apa? Ukuran iman yang dikaruniakan atau yang diberikan. Ada satu ukuran iman, ini kita garis bawahi, ya. The measure of faith, ya. Ada beberapa Alkitab yang tulis a measure, tetapi lebih tepatnya the measure. Apa bedanya the measure sama a measure? Itu pakai satu, kayak ada satu ukuran, tetapi ini sesuatu ukuran. Sesuatu ukuran ini seperti meter, kilometer, begitu ya. Tapi kalau satu ukuran meter, artinya mungkin bisa 1 meter, 2 meter, 3 meter. Tapi ini satu ukuran, jadi ukurannya ini ukuran iman Allah. Ukurannya kayak apa? Ya ukuran Allah. Jadi jangan dikasih bilang sedikit, banyak. Ada yang dapat sedikit iman, banyak iman enggak. Ini imannya full. Ya. Oke. Jadi menurut Roma 12 ayat 3 ini, jadi Tuhan telah memberikan kepada kita orang percaya ini ukuran iman. Nah, ini ada ungkapan ukuran iman ini, dia ini memberitahu kepada kita ini sesuatu yang powerful. Ini Tuhan sudah kasih sesuatu yang sangat powerful. Ini bagaimana supaya kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang Kristen, bagaimana kita hidup berkemenangan di dalam dunia ini. Ya, jadi kalau kita ingin iman kita itu bertumbuh, kalau kita ingin mempercayai firman Tuhan secara implisit, secara sepenuhnya, ya kita perlu betul-betul sepakat. Amin. Saya suka kemarin ada, begitu saya kasih satu di grup WA, Bu Silvi kasih kasih satu emoji. Ya, ini emojinya. Sepakat, nggak pakai rewel katanya. Puji Tuhan, saya senang sekali. Ini saya sampai simpan di emoji saya, ya. Jadi begitu ditulis, ya kita harus fokus kepada firman. Langsung dibalas, sepakat pakai rewel, nggak pakai rewel. Iya juga, bener. Artinya nggak pakai tedeng aling-aling, nggak pakai apa-apa, udah sepakat aja, tidak dipertanyakan. Ya kalau firmannya bilang iya begitu, ya udah, jangan ditanya. Bener nggak sih? Bener nggak aku bisa sembuh? Bener nggak bilur-bilur Yesus sudah menyembuhkan? Bener nggak Yesus yang kaya jadi miskin, terus saya yang saya jadi miskin, terus saya jadi kaya? Kok saya nggak kaya-kaya Pak Dolfi? Ya itu artinya apa? Rewel. Artinya nanya, betul? Ya, kalau kita bertanya kok saya nggak sembuh, kok saya nggak makmur, kok saya nggak begitu, artinya ya kita nggak sepakat, tapi kita masih rewel. Jadi kasih emoji ini ya buat Bapak Ibu ya, kalau ada firman Tuhan yang ini, saya senang banget, thank you ya Bu Silvi ini sepakat nggak pakai rewel. Iya. Nah jadi mengetahui bahwa oleh karena iman ya, kita dapat mempercayai Tuhan untuk menangani kesulitan apapun dalam dunia ini. Ya, apakah itu sakit penyakit, apakah itu masalah keuangan, masalah pengangguran, masalah hubungan antara anak, ortu, mertua, haleluya ya. Dan siapapun, dan apapun yang menghadapi kita, ini ada kabar baik. Kabar baiknya kita sudah diberi satu ukuran iman oleh Tuhan ya. Jadi kita akan pelajari hari ini tentang iman manusia baru, atau lebih tepatnya ukuran iman manusia baru. Nah, yang pertama-tama, ukuran iman ini itu diberikan hanya bagi orang Kristen. Bagi orang-orang yang sudah terima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat. Jadi penting dipahami, ini Roma 12 ayat 1, 2, 3. Sebenarnya seluruh kitab Roma ini ditulis bukan untuk orang yang tidak percaya. Tapi kitab Roma dari Roma 1 dan seterusnya itu ditulis hanya untuk orang-orang yang percaya. Jadi
Roma 12 ayat 3 ini berarti buat siapa? Buat saya dan saudara, amin. Buat kita yang sudah percaya ya. Jadi kita ini mendapatkan satu ukuran iman. Nah, jadi hal ini tidak berarti semua orang punya. Enggak semua orang punya. Kenapa? Karena ada orang-orang yang tidak percaya. Ya syaratnya dia harus terima Yesus dulu baru dia akan mendapatkan ukuran iman. Di dalam 2 Tesalonika 3 ayat 2 berkata begini, dan supaya kami terlepas dari para pengacau dan oleh orang-orang jahat, dan sebab bukan semua orang beroleh iman. For not all have faith. Bahasa NIV-nya bilang, not everyone has faith. Tidak ada orang yang tidak semua orang yang punya iman ini dia, ya, atau lebih tepatnya ukuran iman. Ya. Jadi orang-orang yang tidak berakal, orang-orang yang jahat yang dimaksud di sini adalah ini merefer kepada orang-orang yang belum menerima Yesus, ya. Mereka orang-orang yang tidak beriman, jadi mereka tidak memperoleh yang namanya ukuran iman ini. Nah, jadi kalau kita bertanya-tanya mungkin kenapa nenek kita, kakek kita, atau orang tua kita, atau saudara kita yang belum percaya kepada Yesus, susah untuk berdiri bersama-sama dengan kita di dalam iman kita untuk mempercayai kesembuhan, untuk mempercayai kemakmuran, untuk mempercayai penyediaan, atau mempercayai satu restitusi. Ya, kita tahu bahwa keselamatan kita perlu dengan iman, betul ya? Di Efesus 2 katakan kita ini dianugerahkan, kita diberikan anugerah, diberikan kasih karunia Tuhan dan iman. Dua hal ini yang diberikan kepada kita. Untuk kita bisa dapat meresponinya, untuk bisa kita percaya kepada Yesus sebagai Tuhan. Setiap kali saya ketemu orang, saya selalu tanya kenapa kalian bisa percaya Yesus? Coba tanya kepada diri kita, kenapa kita bisa percaya Yesus? Sudah pernah ketemu dia? Sudah pernah lihat dia? Belum. Kok bisa percaya? Ya karena ada iman. Kalau nggak ada iman kita nggak mungkin duduk sama-sama di sini percaya kita menyembah Tuhan yang tidak kelihatan. Ya, nggak kelihatan tapi ada. Kita tahu bahwa kita punya Tuhan. Kita punya yang namanya Yesus. Amin. Karena ada iman. Ya, jadi keselamatan itu diperlukan agar ukuran iman itu tersedia. Kita harus perlu menerima dulu keselamatan itu baru ada satu ukuran iman di dalam kita yang bekerja. Nah, tadi saya sebut ada kata restitusi ya. Restitusi ini biasa orang tahu kalau orang keuangan, orang pajak suka bilang ada restitusi pajak ya. Ada pengembalian pajak. Ini arti yang bagus sekali ya. Restitusi ini sebenarnya adalah penggantian rugi atau pemulihan. Jadi apa yang sudah menjadi haknya itu dikembaliin. Apa yang tadinya rusak itu diperbaiki. Bahkan jauh lebih bagus. Ya, ditambahin supaya lebih bagus. Kalau ada orang yang mungkin tadinya nama baiknya hancur, rusak, itu dikembalikan nama baiknya. Terus kalau ada yang pernah dipenjara, itu bukan dibebaskan lagi tapi dapat hadiah. Seperti itu kira-kira ya. Restitusi ini dia, kalau saudara baca di Alkitab, ada tokoh namanya Ayub, itu direstitusi, dikembaliin semua. Apa yang hilang dari dia, malah bertambah banyak. Ya, bertambah-tambah banyak. Jadi kita perlu ukuran iman ini dia ya. Nah, ukuran iman ini hanya buat orang yang sudah percaya kepada Yesus Kristus, yang menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya sekali lagi kita perlu selamat dulu, kita perlu menerima dulu semua ini, baru kita terima yang namanya satu ukuran iman. Nah, kita punya jenis iman manusia baru ini. Nah, iman apa ini? Kita memiliki sebenarnya iman yang sama seperti imannya Yesus. Amin. Ya, kita punya iman yang sama seperti iman Yesus. Amin. Ini orang masih pikir-pikir, benar nggak ya? Ya, masa saya benar ya punya seperti Yesus ya? Ya, jadi kabar baiknya tidak ada jenis iman yang berbeda-beda. Apakah itu bergantung pada jabatan, posisi, bergantung pada berapa lama kita sudah jadi anak Tuhan dan lain sebagainya ya. Iman kita sama, diberikan satu ukuran iman. Ya.
Nah, jadi kita mungkin bisa bilang, aduh saya nggak bisa lah kayak Smith Wigglesworth yang bisa bangkitin mungkin hampir 40 orang mati. Ya kalau saudara baca bukunya dia nggak bisa lihat orang mati, Smith Wigglesworth. Dia bisa bangkitin. Jadi kalau sekarang ada Smith Wigglesworth di sini, saudara bawa ke rumah duka, bisa kosong rumah dukanya. Bisa tutup bisnis rumah dukanya. Karena semua bisa bangkit. Ya, mungkin kita bilang, aduh saya nggak bisa kayak Andrew Wommack lah. Ya mereka adalah orang-orang, saudara sebutlah nama siapa, Billy Graham, Benny Hinn. Saya mungkin nggak bisa. Tetapi kita nggak bisa bilang begitu, no. Ya, kita punya ukuran iman yang sama dengan mereka sebenarnya. Amin. Ya jadi ukuran iman ini adalah bagi setiap orang percaya, sama seperti yang Yesus punya, itu kita punya juga ya. Ya, cuman masalahnya ada beberapa orang yang bisa, yang tahu lebih banyak, ya dia bisa belajar lebih banyak, dan dia bisa lebih gampang prakteknya. Ya, jadi saya dan saudara itu punya kemampuan yang sama ya. Di Ibrani 11 ayat 6 berkata, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada. Amin. Dan bahwa Allah memberi upah kepada orang-orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Jadi kalau kita tanpa iman ya kita nggak mungkin ada di sini. Saya selalu bilang kita tidak akan mungkin sama-sama. Kenapa? Karena mungkin saudara nggak memilih untuk tidak mempercayainya dan saudara di luar. Ya, tapi kita di sini ada sama-sama, kita percaya sama-sama bahwa kita tahu bahwa Allah ada. Ya. Nah, ini kalau nggak ada iman, nggak mungkin. Amin. Jadi kita semua puji Tuhan orang-orang yang punya iman. Amin ya. Jadi tanpa iman mustahil kita bisa berkenan kepada Allah, sehingga hubungan kita dengan Tuhan itu harusnya hubungan pakai iman. Amin. Hubungan kita dengan Allah, kita mempercayai firman-Nya pun itu pakai iman. Ya. Nah, kita tahu iman juga timbul dari mana? Dari pendengaran akan firman Tuhan. Jadi itu jadi satu lingkaran yang kalau kita keluar dari lingkaran itu kita terlempar. Ya. Imanlah yang membawa apa yang Tuhan sudah sediakan kepada kita semua ini dia dari alam roh kepada alam jasmani, ke alam natural. Ya. Di Ibrani 11 ayat 1 berkata bahwa apa? Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Tidak kelihatan bukan berarti tidak ada. Amin. Gak kelihatan, tapi ada. Ya. Apakah saudara bisa melihatnya atau enggak? Ya itu urusannya, masalahnya. Ya. Tapi iman ini adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Di 1 Yohanes 5 ayat 4 berkata, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia. Apa? Iman. Saudara mau hidup berkemenangan dalam dunia ini? Amin. Saudara perlu apa? Perlu iman. Makanya ada banyak orang yang terseok-seok, orang yang mungkin seringkali banyak orang datang, saya bilang, maaf sekali lagi. Tolong jangan buang sampah ke saya. Karena saya bukan tempat sampah. Tapi ya bolehlah sekali-sekali saudara mau curhat gitu loh. Cuman ketika sudah sampai batasnya, stop. Jangan semua sampah itu dikeluarin, ditumpahin. Ya, saudara kalau ada teman-teman mau curhat, boleh dengar sekali. Tapi nanti next saudara sudah doakan kasih firman, suruh dia merenungkan firman Tuhan. Ya karena ada jawaban di dalam setiap firman Tuhan. Cari, ayo sama-sama kita cari apa sih masalahnya dalam hidupmu. Yuk kita cari jawabannya di firman Tuhan selalu ada. Ya, jadi begitu saudara bisa kasih firman Tuhan, suruh orangnya untuk merenungkan firman. Begitu ketemu lagi dengan dia terus dia curhat lagi, saudara harus bilang stop. Sudah renungkan belum firman yang kemarin? Kalau dia bilang belum, ya sebenarnya kuncinya gampang. Saya bilang ke beberapa orang yang sakit, saya bilang kalau seandainya ada orang di Nepal, di Himalaya, di Gunung Himalaya ada yang bisa menyembuhkan. Saudara, saya bilang pergi ke sana tuh, di Gunung Himalaya situ sana ada orang yang bisa menyembuhkan saudara. Saudara mau pergi nggak?
Mau, kalau orang yang betul-betul sakit mau, udahlah oke, saya pergilah ke sana gitu loh. Tetapi ini ada cara yang gampang banget. Di depan mata. Di depan mata kita bisa lihat bahwa ada kesembuhan yang sudah tersedia. Tapi kita nggak mau ambil. Ingat waktu seorang perwira Aram namanya Naaman. Dia sakit kusta. Terus dia lapor sama rajanya, "Raja, saya dengar di Israel itu ada seorang nabi yang bisa nyembuhin." Ya udah, dia suruh, rajanya bikin surat kepada raja Israel. "Tolong sembuhkan ya." Raja Israel waktu baca itu, dia waduh siapa saya, sampai ngoyakin bajunya ya. Kalau saudara baca Alkitab dia goyakin jubahnya, dia bilang siapa saya ini harus menyembuhkan orang ini. Tapi orang bilang oh itu ada Nabi Elia. Oh oke, ya udah panggil, kirim aja dia ke sana. Ya waktu ketemu Naaman pergi ke sana, sorry nabinya nggak ketemu. Marah dia, agak panas. Kenapa dia nggak mau ketemu? Cuma disuruh bujangnya untuk bilang kamu pergi celupin 7 kali. 7 kali aja di dalam sungai Yordan. Dan apa yang terjadi? Marah-marah. Dia bilang ini, itu, dan itu. Kenapa emang gak ada sungai yang lebih bersih di Aram gitu loh ya. Tapi bujangnya satu bilang, yang disuruh kan gampang banget. Suruh celupin aja di kolam itu 7 kali aja gitu loh. Gampang. Nah saya bilang ke teman-teman, kalau ada yang sakit, ada yang apa, coba deh. Oke, kita ambil pakai gayanya Naaman. 7 hari kamu tenggelamkan diri dalam firman. Ya tenggelamin aja 7 hari. Sembuh pasti. Sembuh, hari ke-8 kamu akan buah. Luar biasa. Puji Tuhan. Ya ini sekedar mungkin salah satu metode ya saudara dapat dari Tuhan. Kalau saudara bisa melakukan itu ya silakan. Enggak apa-apa gitu loh. Tapi maksudnya ini ada arti yang luar biasa sih. Ya Naaman dicelupin 7 kali seperti itu. Ya coba aja kita membenamkan diri ke dalam kebenaran dalam firman Tuhan. Pasti sembuh. Oke, jadi apa yang mengalahkan dunia? Iman kita. Iman kita adalah kemenangan yang memampukan kita mengatasi segala apapun yang terjadi dalam dunia ini. Jadi segala sesuatu yang Tuhan sudah sediakan bagi kita itu bisa diakses melalui apa? Iman. Ya. Tapi ada yang bingung. Saat ini banyak orang Kristen yang bingung. Ini ibaratnya saudara punya satu super komputer tapi nggak tahu cara pakainya. Ya ini saya ada satu, ini saudara lihat ini apa nih? Saudara tahu ini apa? Ya, kalau saudara search di Google, ini adalah mesin Google yang terbaru tahun 2022. Ya ini sesuatu yang kuantum, namanya kuantum superkomputer yang bisa menghitung dengan kecepatan 10 pangkat 6. Ya berapa itu dia? Saya nggak tahu. Jadi ini diperkenalkan oleh siapa namanya? Sundar Pichai ya. Dia CEO dari Google ya. Sundar Pichai itu seorang yang anak yang luar biasa ya. Dia anak miskin dari India tapi papanya berusaha untuk dia bisa sekolah sampai kirim ke Amerika. Sekarang dia jadi CEO di Google. Itu waktu tahun 2022 mereka mengenalkan ini. Tapi bagaimana cara menggunakannya? Gak tahu. Ini apa nih? Orang-orang bilang ini apa sih? Kok kayak kabel-kabel gitu doang gitu loh. Ini besar sekali ya. Ini seluruh Google ke depan itu Google Drive, Google Chrome, Google semua Google itu ke sini gitu loh. Ya dia punya algoritma itu semua lewat yang namanya ini. Ya itu bisa bekerja dengan luar biasa ya. Oh ini orangnya nih. Si Pak Sundar ini dia. Ya. Nah, kita nggak tahu bagaimana cara pakainya. Perlu engineer yang sudah belajar. Ya, perlu insinyur-insinyur yang sudah tahu untuk bisa mengoperasikan. Kalau nggak percuma. Ya mau bikin kabel-kabel ini, saya juga bingung. Ini apa ini, kayak ada mie keriting, mie apa. Macam-macam di dalamnya ya. Bingung gitu loh ya. Nah, kita perlu pedoman-pedomannya untuk mengaktifkan sesuatu yang luar biasa. Nah, apa pedomannya? Cuma ini. Ya, amin. Tapi banyak sekali orang yang gak sabar.
Ya orang banyak mau melakukan sendiri, terus mereka mungkin mencapai tingkat keberhasilan tertentu, tapi kemudian mereka melempem lagi. Ya, di depan saudara Bapak Ibu sudah tersedia, malah bisa dibawa kemana-mana, betul? Ya sekarang sudah ada di HP, di iPad, saudara. Saudara bisa baca kapan saja, di mana saja. Ya mau di toilet kayak, di kereta, di mobil, ya. Tapi jangan saudara baca sambil saudara bawa motor ya. Ya, oke. Jadi kita punya manualnya. Nah, salah satu yang menyusahkan banyak orang-orang itu karena ada konsep bahwa kita ini harus punya iman yang lebih. Ada iman yang lebih banyak atau ada iman yang lebih sedikit. Orang pikir bahwa kenapa nggak sembuh? Mungkin saya nggak punya iman atau iman saya kurang, iman saya sedikit. Bukan, ini konsep yang salah ya sebenarnya ya. Jadi setiap orang Kristen yang lahir baru itu sudah memiliki iman. Satu ukuran iman. Amin. Tadi Roma 12 ayat 3 bilang kita sudah dapat satu ukuran iman. Ya. Jadi ini sekali lagi ya saya tekankan ya. Setiap orang Kristen yang dilahirkan kembali sudah memiliki kualitas dan kuantitas iman yang sama dengan Yesus. Ini di Efesus 2 ayat 8 berkata begini. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Ya, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Yang mana yang pemberian Allah? Yang mana? Dua-duanya. Kasih karunia, anugerah, untuk kita diselamatkan, juga iman. Jadi kita nggak bisa bilang, ini karena iman saya, bukan. Ya ada iman manusia, ada iman Tuhan. Ya, jadi kita diselamatkan karena kasih karunia. Ini semua pemberian Allah ya. Anugerah Tuhanlah yang menyelamatkan kita, tetapi bukan anugerah tok. Anugerah dan iman, ya. Kalau anugerah tok, semua orang selamat. Ya. Tapi ada iman yang diberikan juga yang harus diresponi, harus diterima juga. Ya, dua-dua ini yang perlu diterima. Ya, jadi kita harus beriman kepada anugerah Tuhan. Dan iman kita itu yang kita gunakan adalah bukan iman manusiawi, tetapi iman yang supranatural. Ya, jadi ayat ini betul-betul mengatakan bahwa iman juga itu adalah anugerah atau pemberian. Amin. Ibaratnya Bapak Ibu, saya pengen beli ini. Haleluya, ini saudara tahu apa? Ada drone. Ya. Tetapi kalau saya cuma beli drone-nya tok, apa yang terjadi? Ya nggak bisa terbang, nggak bisa ngapa-ngapain. Tetapi ternyata begitu saya beli, baterai included. Haleluya. Ada apa? Ada baterainya. Jadi kalau saya dikasih drone, terus nggak ada baterainya, percuma. Ya itu ibarat sesuatu yang powerful, anugerah itu seperti ini drone ini ya. Kalau saya bisa gambarkan sedikit ya, buat kita supaya bisa lebih mengerti. Ibarat drone-nya, terus nggak ada iman, nggak ada powernya, nggak ada baterainya. Ya, baterainya itu dia, ternyata sebenarnya included, sudah termasuk. Berarti kita dapat apa? Full. Cuma bagaimana caranya kita terbanginnya. Amin. Saudara perlu belajar, betul? Ya kalau saudara nggak tahu apa-apa langsung terbangin, tiba-tiba dia bisa nyemplung masuk ke api. Atau nyemplung bisa masuk kolam renang, ya percuma gitu loh. Jadi kita perlu belajar ya. Nah kita tahu ada iman manusia, ada iman supranatural. Iman manusia itu apa? Iman yang hanya kita bisa tahu bahwa apa yang kita lihat, kita hanya bisa percaya kalau apa yang bisa kita lihat, kita dengar, kita raba, kita rasa, kita cium itu nyata. Tapi iman supranatural itu kita melihat, kita meraba, kita merasa, kita tidak pakai panca indera kita. Amin. Ya. Jadi iman manusia itu hanya bisa mempercayai hal yang kelihatan, yang nyata. Coba kalau Bapak Ibu saya suruh naik mobil yang nyetir anak umur 5 tahun. Mau kira-kira naik? Ya, kakinya aja belum nyampe ke bawah. Ya, anak umur 10 tahun lah.
Mau nggak? Nggak mau. Kenapa nggak mau? Karena kita punya pengetahuan, kita melihat anak kecil. Nggak mau saya naik mobil begitu. Nah, di Cina sekarang banyak mobil yang nggak punya sopirnya. Saudara mau naik nggak? Ya kalau belum tahu saudara nggak akan naik. Ini kok kayak mobil hantu gitu loh. Bisa jalan sendiri. Bener nggak? Nabrak apa nggak gitu loh. Ya, tapi setelah ada pengetahuan, kita tahu, oh ternyata oke, dia punya sensor. Dia ada sensornya di jalan dan lain sebagainya sehingga mobil itu tidak akan bisa nabrak ke sana kemari. Kalau ada benda di depannya lewat, dia akan ngerem mendadak gitu loh. Oke, saya mau naik gitu loh. Ya, jadi iman manusia pun karena ada pengetahuan, betul? Begitu juga dengan iman supranatural, imannya Allah. Kita perlu pengetahuan juga. Kita harus tahu bahwa kita punya iman supranatural, tapi kita harus cari tahu bagaimana cara bekerjanya. Kalau kita nggak tahu cara bekerjanya bagaimana, ya percuma. Ya kita juga nggak akan pakai. Dan kita nggak akan mendapat benefit apa-apa. Dari iman yang, ukuran iman yang sudah diberikan kepada kita. Bapak Ibu. Jadi ya kita harus perlu mulai mempercayai apa-apa yang hal-hal yang tidak kelihatan tetapi ada. Amin. Janji Tuhan itu tidak kelihatan tetapi ada, nyata. Amin. Bukan tidak ada, enggak kelihatan aja. Ya. Kesembuhan ada enggak? Ada. Tersedia enggak? Tersedia. Kemakmuran ada enggak? Yang benar. Yang benar. Yang benar. Amin. Enggak, saya harus tanya benar-benar ke Bapak Ibu. Terus Bapak Ibu lihat dompetnya. Aduh. Apalagi cek rekeningnya. Rekeningnya minta maaf. Ya. Sekarang Bapak Ibu bilang sama rekeningnya, ini belum lebaran. Ya, stop minta maaf. Ya, jangan minta maaf lagi. Oke, penuh. Amin. Ya. Jadi sudah tersedia enggak? Sudah tersedia. Amin. Ada apa enggak? Ada. Bagaimana cara ngambilnya? Enggak tahu. Ya, belajar. Ya, baca buku manualnya. Pakai iman nih. Amin. Ya, kita belum pernah melihat Tuhan. Kita belum pernah melihat iblis, betul? Ya, ada mungkin gambaran artis. Gambar artis mengenai iblis seperti apa. Kita lebih terpengaruh pada film-film Hollywood. Film-film Indonesia juga, aduh. Banyak banget ya, suster apa itu namanya. Nah itu saudara tahu. Saya cuma ngetes. Ya, saya nggak tahu maksudnya apa, kayak model kayak apa, saya nggak pengen lihat. Aduh, maksudnya itu akan mempengaruhi imajinasi kita, ya. Jadi kita nggak pernah melihat. Saudara pernah melihat dosa? Nggak pernah melihat dosa. Saudara pernah melihat nggak orang yang penuh dengan dosa? Yang nggak kelihatan. Tapi kalau saudara bisa melihat, aduh betapa jijiknya, betapa menjijikkan sekali kalau orang yang penuh dengan dosa gitu loh. Kalau kita bisa melihat. Nah apakah saudara bisa melihat juga kalau darah Yesus itu bisa membasuh dosa itu? Wow. Kalau saudara bisa melihat bahwa betapa menjijikkan dosa itu, saudara juga pasti bisa melihat betapa luar biasanya darah Yesus itu membasuh semua dosa itu. Amin. Kita perlu bisa berimajinasi dalam hal ini. Kita melihat hal-hal seperti ini dia. Bahwa wow Tuhan terima kasih. Dosaku sudah diampuni, dihapuskan. Sejauh timur dari barat dibuang. Tuhan melupakannya, amin. Tuhan bisa lupa? Bisa ternyata. Dia melupakan apa? Dosa, kesalahan kita. Nah kalau Tuhan sudah lupakan, ngapain kita ingat? Saudara mau ingat-ingat? Atau ada orang yang datang mau pelepasan nih ceritanya nih. Ditanyain lah dosanya. Dosa SD-mu apa? Dosa SMP-mu. Dosa SMP saya ngapain ya? Kita dibawa kepada kesadaran akan dosa. Nah di sini kita tidak mau orang-orang itu sadar pada dosa. Kalau Bapak Ibu sudah jatuh dalam dosa, kita masih bisa jatuh dalam dosa, tetapi
karena kasih karunia Tuhan, sebenarnya kita tidak boleh lagi jatuh dalam dosa. Amin. Kita tahu karena kasih karunia Tuhan, kita tidak boleh jatuh lagi dalam dosa. Amin. Ya, hanya orang yang gak mau membaharui pikirannya dengan kebenaran yang mau jatuh lagi di dalam dosa. Ya, jadi kita perlu, kalau kita bisa lihat hal-hal begini, kita perlu iman yang supranatural dari Allah. Ya, di Roma 4 ayat 17 bagian B, yaitu Allah yang menghidupkan orang mati dan yang menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Ya, God who gives life to the dead and calls those things which do not exist. Bahkan hal-hal yang tidak eksis, dia panggil untuk eksis, untuk ada. Amin. Ya. Jadi Allah menjadikan bahkan yang tidak ada menjadi ada. Ya, iman Tuhan ini melampaui apa yang bisa dilihat. Iman Tuhan itu bekerja secara supranatural, itu melampaui batasan iman manusia, iman alamiah kita. Nah, konteks di Roma 4:17 ini berbicara tentang Abraham. Abraham waktu itu umur 100 tahun. Istrinya berumur berapa? Sarah 91 tahun waktu melahirkan anak. Haleluya. Nenek-nenek di sini yang melahirkan anak. Ya, saudara mungkin ketawa. Sarah pun ketawa. Aduh, aku nenek-nenek. Umur 91 tahun masih bisa punya anak. Waduh, ketawa dia. Ya mungkin kita di sini juga kalau ada nenek-nenek yang punya anak, kita juga bisa ketawa. Tapi tidak ada perkara yang mustahil buat Tuhan ya. Nah, setahun sebelumnya Tuhan mengubah nama Abram menjadi Abraham. Sarai menjadi Sarah. Ya. Abram itu sebenarnya artinya bagus. Abram itu ayah atau bapa yang mulia. Tetapi Abraham punya arti yang lebih bagus lagi. Bapa banyak bangsa. Bapa banyak orang. Nah, Tuhan memanggil Abraham bahkan sebelum Abraham itu punya anak. Ya, jadi dia memanggil sesuatu seakan-akan itu sudah ada. He calls those things which do not exist. Jadi dia memberikan kehidupan kepada yang sudah mati. Mati rahimnya Sarah. Ya, mati. Pokoknya ini kandungannya udah gak bisa berfungsi. Tetapi dia memanggil ini menjadi hidup. Ya, dia memanggil sesuatu yang mati itu bisa memberikan kehidupan. Amin. Apapun dalam kehidupan kita yang mati, kelihatannya mati, kita bisa memanggil juga untuk hidup kembali. Amin. Puji Tuhan ya. Oke, jadi tidak ada yang mustahil ya bagi Tuhan. Jadi Allah menjadikan segala sesuatu menjadi ada dari yang tidak ada. Bahkan Tuhan itu pertama-tama di Kejadian 1, dia memanggil terang itu ada bahkan sebelum ada benda-benda penerang. Kalau Bapak Ibu baca Alkitab akan terheran-heran, loh kok ada terang? Padahal benda-benda penerang, matahari, bulan, dan bintang itu baru diciptakan di hari keempat. Ya, apa nggak salah nih Alkitab? Ya, dia menciptakan terang dulu, baru sumber terangnya dia ciptakan. Belakangan, aneh. Tapi itu menyatakan Tuhan yang begitu dahsyat, Tuhan yang begitu besar. Dia bisa melakukan apa aja. Ya, dia bisa bikin terang, bahkan sebelum matahari sumber terang itu ada. Amin. Nanti hari keempat begitu ada, lengkap, ya sudah mulai siklusnya. Jadi Allah menyebutkan seolah-olah sesuatu itu sudah ada, bahkan itu sebelum itu ada ya. Jadi kita harus percaya, kita harus melihat bahwa dosa-dosa kita sudah diampuni, amin. Ya, segala sakit penyakit kita sudah disembuhkan, kita bisa melihat bahwa kemakmuran itu sudah ada pada kita, amin. Itu dibutuhkan iman supranaturalnya Tuhan. Ya, kita menerima iman, kita menerima keselamatan itu. Nah, dari mana kita mendapatkannya? Iman itu kita dapat dari mana? Ya, ini Roma 10 ayat 17 bilang apa? Jadi iman timbul dari pendengaran. Pendengaran oleh firman Kristus. Kalau saudara mendengar firman, saudara arahkan telinga saudara, saudara bisa mendengar siapapun yang ngomong itu seperti Yesus sendiri yang ngomong. Amin.
Seperti betul-betul Yesus yang ngomong. Saya dari tadi sampaikan firman yang saya kutip dari Alkitab. Tapi kalau saudara betul-betul arahkan telinga saudara dengan sengaja, ya maaf ya, saudara Bapak Ibu seringkali tidak dengan sengaja mengarahkan telinga ke firman. Kita bisa, we can hear but we are not listening. Kita bisa mendengar tapi tidak betul-betul memperhatikan. Tidak betul-betul mendengar, menaruh perhatian. Seandainya kita mau menaruh perhatian kita, itu luar biasa, powerful. Ya, kita bisa dengar begitu banyak suara di sini. Ya, tapi kalau tiba-tiba ada yang panggil nama Dolphy, saya langsung cari mana nih, siapa yang manggil nama saya, betul? Itu dengan sengaja berarti kita memberi telinga kita, dan kita akan tahu siapa yang berbicara. Ya jadi siapapun yang berbicara depan sini atau dimanapun, saudara lihat YouTube, di mana-mana, ketika ada hamba Tuhan berbicara atau saudara baca firman, itu akan berbicara langsung kepada saudara seperti Kristus sendiri yang berbicara, amin. Nah kalau saudara dapat terima hal ini, wow. Ya kalau dia bilang bilur-bilur, oleh bilur-bilur Yesus, itu kan yang ngomong siapa? Yang ngomong siapa? 1 Petrus 2 ayat 24. Yang ngomong Petrus. Ya, oleh bilur-bilurnya kamu sembuh. Itu dikutip dari mana? Kutip dari kitab Yesaya juga gitu loh. Yang ngomong siapa? Yesaya. Tapi dia dapat inspirasi dari siapa? Roh Kudus. Jadi kalau kita dengar seperti, ini Roh Kudus yang berbicara, Kristus yang berbicara kepada saya. Ya, oke, saya terima. Ya seringkali kita dengar hamba Tuhan dia mungkin udah ngomong ke sana kemari. Ya saya juga sering dengar. Mungkin saya dulu juga begitu. Dulu Bu Nini bilang kamu tuh kalau khotbah katanya naik pohon kelapa turun pohon kedondong. Nggak tahu arahnya kemana. Saya bilang ya oke, saya belajar gitu loh. Tapi toh paling tidak ada firman Tuhan yang saya sampaikan. Amin. Haleluya. Dan saya terima kalau dikritik begitu. Artinya itu membangun kan. Nggak apa-apa. Jadi sekarang saya naik pohon duren, saya petik duren. Saya dapat duren juga gitu loh. Amin. Dan saudara akan menerima bau harum duren. Amin. Ya senang banget ya. Jadi tetap ada firman yang disampaikan. Ya saudara mau dengar dari siapapun, kemanapun. Mungkin kita gak suka hamba Tuhannya. Karena doktrinnya berbeda, apalah berbeda dan lain sebagainya. Tetapi kalau firman yang disampaikan yang dikutip dari Alkitab, saudara ambil, saudara selidiki, saudara bilang itu yes buat saya, itu jadi berkat. Amin. Amin. Soalnya kita masih tubuh jasmani, we are vessels gitu ya. Kita ini tubuh yang bisa salah ngomongnya. Saya juga bisa salah Bapak Ibu ngomongnya. Ya, para leaders di sini bisa salah ngomong. Ya sudah lupakanlah yang salahnya. Amin. Jangan makan durinya kalau saudara makan ikan. Amin. Makan dagingnya. Ambil dagingnya. Ya. Puji Tuhan. Oke, saya lanjut ya. Jadi iman supranatural Tuhan ini sudah diberikan kepada kita. Amin. Itu menjadi bagian kita. Bagaimana kita tahu? Itu ada ayatnya. Di sini nih. Galatia 5 ayat 22-23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Tetapi bahasa aslinya di sini kesetiaan itu adalah faithfulness. Tapi betul-betul bahasa kalau saudara baca itu adalah faith. Ya. But the fruits of the Spirit is love, joy, peace, long-suffering, gentleness, goodness, faith, meekness, temperance. Against such there is no law. Jadi itu adalah buah roh, faith. Punya nggak? Punya, amin. Pohon apel punya buah apel nggak? Punya. Tinggal kapan keluarnya? Ya akan keluar suatu saat. Dia tidak perlu berusaha payah akan keluar. Akan keluar buah faith. Akan keluar buah. Itu sudah merupakan bagian. Suka gak suka, ini identitas kita. Kita punya iman. Bapak Ibu punya iman Allah, punya ukuran iman.
Ya. Jadi iman ini menjadi bagian permanen dalam roh kita. Amin. Jadi nggak pergi, nggak ada, kita nggak kurang, nggak lebih. Ya, kita tidak kekurangan iman, kita tidak kelebihan iman. Selalu ada iman dalam setiap diri orang Kristen. Amin. Kita bukan kekurangan atau kelebihan iman, kita hanyalah kurang pengetahuan. Kita kurang tahu, ya. Kita kurang tahu dan kurang tahu bagaimana cara menggunakan iman yang Tuhan berikan pada kita. Ya, ini faith ya, ada faith yang. Jadi Allah telah memberikan kepada kita satu ukuran iman, ya. Ibaratnya Bu Yanske itu punya partner chef namanya Pak Parto. Kalau Bu Yanske yang masak, biasanya Pak Parto yang suka siapin. Pak Parto itu punya satu ukuran namanya centong. Ya, dia akan ambil kalau misalnya Bapak Ibu pernah makan sup atau sayur asem, itu ya, dia ambil baskom, dia akan ambil satu centong, taruh. Sama nggak? Sama. Ya, kecualinya Pak Partonya ya dia lihat, ini orang kayaknya saya kasih sedikit aja gitu loh ya. Ya, dia centong sedikit kasih gitu loh. Oh, ini saya kasih 2 kali gitu loh. Ya. Ya, itu adalah ukuran-ukuran manusia ya. Tapi Tuhan punya satu ukuran centongnya super besar. Besar sekali itu diberikan kepada Bapak Ibu. Ukuran iman, itulah ukuran imannya Allah. Amin. Kalau saudara bisa bayangkan, saudara punya Tuhan itu besar sekali kan. Kalau dia punya centong seberapa besar? Besar banget juga. Nah itu dia dia cedok imannya itu dia kasih kepada kita semua. Rasanya kayak apa? Kita berkelimpahan di dalam iman sebenarnya. Tidak ada orang yang kekurangan iman. Amin. Ya, di dalam 2 Petrus 1 ayat 1 ya. 2 Petrus 1 ayat 1, dari Simon Petrus hamba dan Rasul Yesus Kristus kepada mereka yang bersama-sama dengan kami memperoleh iman. Tapi di sini dalam bahasa Inggris bilang we have obtained like precious faith. Like precious faith ini adalah iman yang sangat berharga. Iman yang sama yang Petrus bisa membangkitkan orang mati. Dorcas, ada orang mati. Iman yang sama Petrus bisa berjalan, kemudian bayangannya bisa menyembuhkan orang sakit. Amin. Siapa yang di sini sudah pernah lihat bayangannya bisa menyembuhkan orang sakit? Ya, kita sekarang masih dalam tahap belajar untuk tumpang tangan. Ya, amin. Kita sekarang dalam tahap untuk belajar mau tumpang tangan orang gitu loh. Tapi satu ketika nanti, ya bayangan kita pun bisa sembuhin orang. Amin. Dikit banget aminnya di sini nih. Mau gak bayangan saudara itu sembuhin orang? Amin. Saudara jalan-jalan ke rumah sakit, semua sembuh. Haleluya, semua kamar kosong. Waduh, kita harus ganti bisnis rumah sakit nih, kata yang punya rumah sakit. Ya, puji Tuhan. Jadi, like precious faith, kita punya iman yang sangat berharga. Ya, dan itu yang kita miliki. Ya, di Galatia 2 ayat 20 juga berkata bahwa namun aku hidup, ini Paulus berkata, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku, dan hidup yang kuhidupi sekarang ini dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. I live by the faith of the Son of God. Jadi Paulus di sini tidak mengatakan bahwa aku hidup ini karena iman kepada Anak Allah. Bukan. Kita bukan hidup punya iman kepada Yesus. Bukan. Tapi kita hidup oleh imannya Yesus. Amin. Kita pakai iman Anak Allah. Ini beda besar loh Bapak Ibu. Beda jauh. Kalau kita percaya kepada Yesus, segala sesuatu nanti tergantung pada Yesus. Padahal Yesus bilang, aku sudah berikan imanku kepadamu. Amin.
Haleluya. Iman Yesus sudah diberikan kepada siapa? Pada kita. Jadi I live now, saudara boleh bilang sekarang, aku hidup sekarang, hidup oleh iman anak Allah. Amin. By the faith of Son of God. Kita ini semua punya iman anak Allah. Amin. Haleluya. Jadi bukannya kuantitas dan kualitas ya. Tetapi karena memang kita betul-betul punya. Ya di dalam Yohanes 14 ayat 12 berkata, aku berkata kepadamu sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa. Ini dahsyat banget Bapak Ibu. Ini satu janji yang luar biasa. Ini janji yang powerful buat kita semua. Ini Yesus gak iseng-iseng ngomong. Ini Yesus memberitahu kepada kita bahwa kita bisa lakukan apa yang dia lakukan. Ya, barang siapa yang percaya kepada Yesus bisa melakukan hal ini. Nah saudara, kadang-kadang saudara nggak suka pakai imajinasi sih. Saya kalau baca Alkitab, saya coba pakai imajinasi saya. Kan Yesus bilang begini, apa yang aku lakukan bisa kamu lakukan, betul? Coba saudara balik ke 2000 tahun yang lalu, saudara lagi dapat kabar, saudara Yesus nih cerita ya. Saudara Yesus dapat kabar, oh saudaramu yang dikasihi, Lazarus mati. Oh aku harus cari tiket nih, cepat-cepat pulang. Saudara datang ke sana. Waduh udah nangis Marta dan Maria. Yesus bilang dia akan bangkit, dia akan hidup. Bisa gak kita ngomong, dia akan hidup. Dia gak mati. Terus saudara berjalan ke kuburannya. Ya kuburan zaman dulu itu kayak goa. Ada batu yang besar yang nutupin. Berani gak saudara ngomong kepada orang-orang, singkirin batu itu. Kalau saudara Yesus, saudara nih Yesus nih, kan sama. Dia bilang kamu akan melakukan hal yang sama. Oke. Kita bicara, singkirin batu itu. Singkirin. Berani gak kita panggil, Lazarus keluar. Haleluya. Coba pakai sekarang imajinasinya. Ya kapan-kapan kalau saudara pergi ke rumah duka, berani gak saudara ngomong seperti itu? Ya. Siapapun yang mati itu loh, woi bangkit. Bangkit. Ya. Tapi kalau udah opa-opa 100 tahun, 90 tahun, udah jangan bangkitin. Ya, dia malah nanti bisa marah. Dia bilang, udah teman-temanku udah pulang semua, saya juga mau pulang. Udah gak punya teman aku ini. Ya, kalau ada anak-anak kecil, anak muda gitu ya, mari praktek. Kita coba mulai praktek ya. Saya pengen praktek gitu loh, pengen tahu betul gak gitu loh. Tapi sebelumnya kita harus mulai bayangin dulu, imajinasikan dulu. Kalau saya jadi Yesus nih, berani enggak? Di tengah rumah duka begitu, ketika saya ngomong, hei bangkit. Tiba-tiba satu orang, satu rumah ketawain saya gitu loh. Saya enggak jadi deh ngomong. Ya udah, jadilah sesuai imanmu. Ya enggak jadi. Ya. Bisa enggak kita ngomong kepada tangan, kaki atau bagian tubuh yang sakit, bisa mulai bayangkan apa yang Yesus lakukan. Kita jangan pikir dulu pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar yang Yesus lakukan. Pekerjaan-pekerjaan yang sama aja dulu. Yang sudah Yesus lakukan itu dulu. Belajar. Nah tadi saya bilang kita baru mau mulai belajar untuk tumpang-tumpang tangan. Belum sampai bayangan kita lewat orang sembuh. Amin. Tapi kita akan sampai ke situ. Amin. Ya kita akan sampai ke situ. Puji Tuhan ya. Nah, saudara memang ada di dalam Matius 8 ayat 10 ya dan di dalam saya ada catat Matius 8 ayat 26 ini setelah Yesus mendengar hal itu heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, aku berkata padamu sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang di antara orang Israel. Di sini ada kata great faith, iman besar. Oh, tadi Pak Dolfi bilang katanya nggak ada iman yang berlebih-lebih, iman yang kurang. Oke, kita lihat ini ya, ayat ini dia. Kemudian ada kita bandingkan dengan Matius 8:26. Ia berkata pada mereka, mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya.
Itu waktu ombak badai ya. Dan Yesus bangun, Yesus menghardik angin dan danau itu, maka danau itu menjadi teduh sekali. Di sini ada kata kurang percaya atau little faith. Ada great faith, ada little faith. Terus gimana Pak Dolfi? Katanya kita punya ukuran iman. Iya, ini adalah iman yang kelihatan. Iman yang dipakai oleh orang-orang. Ada orang yang pakai imannya besar, ada yang pakai imannya kecil. Tapi kita punya ukuran iman. Amin. Ya ini ibarat baterai-baterai kayak gini nih. Ya kita punya baterai-baterai nih. Ini berapa biji? 1, 2, 3, 6 biji. Padahal kita punya banyak sekali baterai. Kita punya ukuran iman yang besar sekali, tapi kita hanya pakai 6. Ada yang pakai mungkin 2 bagian gitu. Ya, kita cuma pakai sedikit. Makanya Yesus bilang, oh ini saya bisa melihat, ini ada iman yang besar. Oh ini saya bisa melihat, ini iman kecil yang dipakai. Tapi dia bilang, iman yang kecil itu pun bisa membuat Petrus berjalan di atas air. Amin. Hanya pakai iman yang kecil. Haleluya. Jadi kita bisa mengerti ya di sini bahwa Yesus sementara membandingkan, mengatakan bahwa sebenarnya kita punya satu ukuran iman yang besar, tapi ada sebagian orang yang pakai besar, ada yang pakai sedikit, ya. Nah, jadi bagaimana iman bekerja? Bagaimana Pak Dovi caranya iman bekerja? Nah, ini ayatnya. Ini sekali lagi saya ulang sekali lagi ya. Aku berdoa agar, Filemon 1 ayat 6, aku berdoa agar persekutuanmu dalam iman turut mengerjakan pengetahuan akan yang baik di antara kita untuk Kristus ya. That the communication of thy faith may become effectual by the acknowledging of every good thing which is in you in Christ Jesus. Agar imanmu bekerja efektif, itu kita perlu apa? Ngakui hal-hal yang baik yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Amin. Oh aku diberkati. Aku makmur. Aku sembuh. Amin. Aku punya pikiran Kristus. Aku punya hikmat. Kita perlu mengakui hal-hal yang baik ini. Puji Tuhan. Jadi dengan mengakui bahwa kesembuhan sudah terjadi, mengakui pemulihan sudah terjadi, mengakui kelimpahan sudah terjadi, mengakui segala sesuatu, restitusinya sudah datang. Amin. Puji Tuhan. Kita bisa menerima ini dia, itu iman kita bekerja. Ketika kita mendengar bila Yesus sudah menyembuhkan, kita akui, yes Lord, aku sudah sembuh. Masih ada sakit, usir aja sakitnya. Kita sudah sembuh. Amin. As simple as it is. Amin. Firman Tuhan sangat sederhana sebenarnya. Hanya perlu ahli teolog untuk membuat pontang-panting katanya. Jadi kita ini firman Tuhan hari ini, saya berharap Bapak Ibu bisa nangkap ya. Tadi sudah belajar tentang ukuran iman, jadi tidak ada ukuran iman yang tinggi, yang besar, yang kecil dan lain sebagainya. Kita punya ukuran iman yang sama. Kita mau pakainya terserah kita. Bagaimana cara pakainya? Kita pakai melalui pengakuan. Ini adalah iman manusia baru. Mari saya undang WL.